Baik jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Tema kita episode kali ini adalah pesan untuk istri. Apa pesannya? Nah, bagaimana nih? Istri harus tahu juga karena ada pahala istri yang mampu membagi rata kasih sayang di keluarga. Jadi ini ada pahalanya nih. Kalau seorang istri mampu membagi rata kasih sayangnya di keluarga. Nanti akan dibahas oleh Ustadz ya, Abi. Tapi sebelumnya Abi, nih sebelumnya ada pertanyaan dari jamaah nih Bi. Yang mau bertanya kepada Abi. Sudah ada pertanyaan dari @Ian Andrian. Masuk ke Instagram kami di @jalandakwah BTV Official. Assalamualaikum Abi Gifran. Waalaikumsalam. Izin cerita sedikit. Bisa dibilang saya adalah suami yang manja sama istri. Apapun kebutuhan saya selalu disiapkan oleh istri. Namun semenjak anak pertama kami lahir, saya menjadi kurang diperhatikan oleh istri. Hampir semua waktu istri dihabiskan untuk mengurus bayi kami. Sementara saya dibiarkan mandiri. Makan sendiri. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Idola para ibu. Kata istri, dia tuh capek kalau harus mengurus kami berdua, Abi. Saya paham, Abi, kalau bayi kami itu butuh perhatian lebih. Tapi tetap saja saya merasa menjadi tidak dianggap. Padahal sebelum melahirkan, saya diperlakukan sebagai seorang raja di rumah. Saya takut kalau ngomong jujur, istri jadi tersinggung. Apalagi istri kan baru melahirkan, Abi. Khawatir mentalnya terganggu karena saya banyak menuntut. Izin solusi terbaiknya, Abi. Jujur, saya kangen masa-masa sebelum kami punya anak karena perhatian istri full ke saya. Silakan Abi dijawab. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, memang kadang kita selalu jadi hal yang membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Ada kala istri yang saat dalam keadaan setelah melahirkan, dia butuh perhatian lebih dari suaminya. Dan ini terjadi pada siapa saja. Maka ada juga kadang suami yang nggak ngerti saat dimana kalau istri pasca melahirkan dia masih harus yang namanya recovery, mentalnya juga harus terjaga, psikologisnya juga harus terjaga, bahkan lelahnya ngurusin anak yang kalau malam kadang-kadang nggak tidur sampai pagi, giliran pagi dia tidur anteng sampai malam, bener apa enggak? Giliran malamnya bangun lagi. Itulah keadaan-keadaan yang tidak bisa dirasakan oleh suami. Benar apa benar? Maka harus seperti apa ketika kita menyikapi seperti ini? Kalau dalam perasaan ibu ada rasa menyesal saat ketika ibu urusi anak ibu ngurusin diri ibu, lalu tidak ngurusin suami ibu, dan saat itu ibu sampaikan kepada suami, "Pak, maaf, Mama ada keterbatasan. Saat ini kondisi Mama belum maksimal. Setelah pasca melahirkan ini badan Mama belum enak. Dan ngurusin anak ini luar biasa ternyata. Butuh perhatian, butuh tenaga, butuh hati yang tenang, butuh pikiran yang bersih, bahkan butuh suasana yang sangat mendukung dengan keadaan. Jadi kalaulah ada kurang Mama nggak nanya papa, kadang tidur duluan, kadang nggak ngurusin, kadang nggak nanya udah makan apa belum, saat ini Mama minta ridhonya. Kalau begitu enak apa enggak? Enak banget apa enak aja? Enak banget. Terus begitu apa enggak begitu? Kalau konsepnya demikian, insya Allah aman. Insya
Tapi jangan terus lalu ketika ini sudah izinnya karena pasca melahirkan, anaknya udah mulai gede, anaknya udah mulai tumbuh besar, sudah tidak seperti bayi lagi, tapi ternyata kebiasaan cueknya ngikutin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Yang biasanya sebelum ada anak kopi, belum pulang suami udah siap di meja. Alhamdulillah. Ini udah punya anak nggak ada kopi, nanya makan nggak pernah, diajak tidur marah. Bu, ada nggak di sini suami ngajak tidur ngamuk-ngamuk? Ada yang begitu? Ada? Berarti istri kesurupan. Emang pernah ada gitu Pak Ustadz? Emang ada yang kan abang itu cerita ke saya lah, nggak pernah. Ayo, maka hal yang kita anggap biasa, mohon maaf, yang ibu anggap itu sederhana, yang ibu anggap itu biasa saja, di mata suami itu menjadi perkara besar. Apalagi kebutuhan suami itu bukan hanya dia diberikan kasih sayang secara ibu dengan bersikap lembut, kasih sayang dengan ibu melayani makan minumnya, tapi ada kehangatan, kasih sayang di luar dari itu yang dibutuhkan oleh suami. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka jadi istrilah jangan yang cuek. Toel suami, bangun. Misalkan malam Jumat. Ini malam Jumat sekarang nih? Iya, okay. Malam Jumat nih. Rapi-rapi, lagi rapi-rapi. Mau kemana bang? Mau ronda. Ronda? Malam Jumat nih. Malam Jumat. Oh iya? Iya. Gak jadi ronda, takut ada setan di luar. Boleh gak nawarin ke suami? Boleh. Oh, Abi jadi inget ngomongin Noel. Ini kan malam Jumat ya? Iya. Ya, kita main toel-toelan nih. Boleh bu. Nih romantisnya Aisyah kepada Nabi itu kalau Nabi duduk, ya enggak? Nabi duduk, Aisyah tiba-tiba nempel ke Nabi itu, dia tempelkan kepalanya di pahanya Rasulullah. Nah, ini membuat Nabi Masya Allah merasa bahwa Aisyah itu romantis. Ibu suami lagi duduk nonton TV, tiba-tiba langsung ngejeledag. Nggak ada paha suami. Nggak ada di depan paha suami. Begitu apa enggak? Begitu enggak? Coba begitu bu. Facebook. Tiba-tiba tiduran di pangkuan suami, tiba-tiba suami mau kerja, ibu minta digendong. Iya gak? Belajar romantis dalam rumah tangga. Maka ketika rasa romantis dalam rumah tangga, tidak cuek sama suami, rasa kepekaan dibangun, rasa perhatian dibangun, ini menjadi modal akan adanya kehangatan dalam rumah tangga. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau istri sudah mulai nggak mau perhatian sama suami, sudah mulai cuek sama suami, rasa sayangnya sudah berkurang gara-gara ada anak, yang diurusin anak, dia lupa ada kewajiban sebelum anak itu lahir. Siapa yang menjaga, menyenangkan, membuat kita bahagia adalah suami. Maka belajarlah adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak dan kepada suami. Betul apa betul? Jangan sampai jadi alasan nanti suaminya ngeluh sama tetangga yang janda. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nah, kata suaminya, kenapa mau curhat dong? Ngapa emang? Nih begini, di rumah berasa hambar banget. Emang kenapa? Istri cuek mulu, ngurusin anak diurusin. Lah saya nggak diurusin sama sekali. Emang abang nggak ada yang ngurusin? Ya, masuk tuh. Nah ini salah siapa berarti tuh? Salah siapa? Salah siapa? ya, Salah istri. Tapi memang Abi realitanya banyak perselingkuhan atau pengkhianatan terjadi ketika istri baru saja melahirkan. Nah
benar. Ya atau sedang bahkan sedang mengandung malah kadang. Benar. Suami selingkuh, ada yang kayak gitu. Realitas sering terjadi. Benar. Karena mungkin apakah itu yang menyebabkan terjadi perselingkuhan karena kurangnya perhatian istri kepada suami. Nah, jadi betapapun ibu capek, ya Bu ya, Bu. Nih ya, betapapun ibu capek, lelah dengan segala semua yang ibu rasakan ketika dalam mengandung, ketika pasca melahirkan, tetap berusahalah semampu kita perhatian sama suami kita. Bener nggak Bu? Jangan cuek-cuek amat. Jangan, mungkin dia bisa ngerti. Mungkin kalau suaminya yang ngerti. Yang ngerti. Kalau suaminya yang kagak ngerti Bu, apalagi ibu nggak ngomong, makin jadi. Iya enggak? Yang ada merasa asing, merasa sudah tidak punya perhatian dari istrinya. Dan yang lebih parah, itu dijadikan alasan untuk dia selingkuh. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nah, maka pentingnya saling pengertian. Mudah-mudahan kalau dibangun rasa pengertian, jadi ada kehangatan dalam rumah tangga. Sama-sama mengerti ya. Antara istri dan suami harus sama-sama mengerti. Baik, tepuk tangan ibu untuk Abi. Selanjutnya sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau melahirkan? Saya, ibu. Mana sekali ibu silakan. Kok mau melahirkan angkat tangan semua sih Bu? Waduh. Biar sayang suami ini. Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma dari Majelis Taklim Al-Ihwaniyah Cidahu, Cicurug, Sukabumi. Ini panggilnya ibu apa emak? Ibu Emma namanya. Ibu Emma. Iya. Silakan ibu emak. Ibu Emma. Iya, Ibu Emma, ya betul. Betul. Izin pantun, Abi. Boleh. Dari tadi dong. Petik mangga di pagi hari. Sebentar, udah musim belum? Udah. Udah, alhamdulillah udah musim ada mangganya. Ya. Ini kayak orang nggak bener kan, petik mangga mana mangganya orang belum musim. Ya, petik mangga. Petik mangga di pagi hari. Cakep. Dipetik memakai sepeda. Maksudnya sambil bersepeda. Oh, kaget sebelum ini sepeda buat petik mangga. Berat Bu. Petik mangga di pagi hari. Petik mangga di pagi hari. Dipetik sambil bersepeda. Walaupun kita jauh di hati, tapi cinta nggak pernah reda. Balas dong. Balas dong. Iya ini mau balas. Balas. Galak banget ya. Ingat masa SMA. Cakep. Sering jalan bertiga. Benar. Kita semua doain buat Ibu Emma. Semoga masuk surga. Amin. Balas. Jalan-jalan ke pasar lama. Cakep. Pulangnya beli bakso kuah. Cakep. Kita doain Ibu Emma biar jadi istri soleha. Amin. Balas Bu. Nggak nanya teman. Kelamaan. Silakan Ibu. Ya. Curhat Abi. Boleh. Jujur ya Abi. Setelah kita punya anak, kita kesulitan untuk adil terhadap anak dan suami. Iya. Maka kita hati ini lebih condong ke anak. Jadi kita selalu membela anak terus. Apa-apa anak. Suami sering bilang, kamu selalu manjain anak, seperti itu. Nah, contohnya suatu hari anak yang remaja saya, cewek, dia pulang terlambat sampai dia habis maghrib baru kembali. Malah ayahnya pulang duluan, ayahnya menegur kan. Jadi ngomel ke anak saya itu, katanya, kok kamu perhatiannya sama anak terus? Kata suami ke saya. Kata saya lebih utama anak, begitu kan? Kata? Nah,
Ya, suami itu marah. Kata ibu, saya lebih utama anak. Iya. Suami marah. Suami marah. Marah ke ibu. Marah ke ibu dan ke Marahnya anak. Dua-duanya dimarahin sama suami. Ke anak. Ngomel-ngomel, kenapa kamu pulang terlambat dan lain sebagainya. Sehingga dia menghukum anak tersebut. Dengan hukuman? Dengan hukuman dimasukkan ke kamar dan tidak makan semalaman. Dikunci kamarnya? Dikunci. Kuncinya taruh di keset. Saya sebagai istri tidak terima. Sedih, marah. Sedih dan memohon kepada suami, jangan seperti itu, terlalu berlebihan. Kata suami, kamu itu selalu mementingkan anak. Harusnya kamu pikiran mementingkan suami. Saya juga berpikir, bagaimana kalau anak tersebut di luar sana ada apa-apa, kan kita juga yang kena batunya. Artinya orang tua lah yang kena imbasnya. Nah seperti itu kata saya kata gitu. Ibu. Nah ini yang jadi pertanyaan, Pak Abi, apakah saya berdosa dengan sikap saya yang seperti itu? Karena ibu dianggap lebih berpihak kepada anak dibandingkan berpihak pada suami. Seperti tidak mendukung apa yang suami lakukan kepada anak ibu. Betul. Dosakah sikap ibu kepada suami? Sikap ibu terhadap suami seperti itu? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma, silakan jawab Abi. Bu. Alhamdulillah. Salah satu pahala yang besar bagi seorang istri adalah ketika seorang istri ini mampu menyenangkan perasaan suaminya. Dan ini menjadi pahala luar biasa. Bayangkan bahwa istri soleh itu balasannya surga. Bayangkan, tidak ada amalan yang lain kecuali dua amalan yang langsung balasannya surga. Pertama, istri yang soleh. Yang kedua, orang yang berhaji. Saat istri soleh tidak ada lagi kecuali balasannya surga. Soleh itu apa? Manakala ibu mampu menyenangkan perasaan suami ibu. Oleh karenanya jangan sampai ketika adanya anak lalu akhirnya ini merubah cara ketaatan kita kepada suami, merubah kasih sayang kita kepada suami, merubah perhatian kita kepada suami. Jangan. Kenapa? Karena yang pertama menumbuhkan cinta, kehangatan sebelum anak itu ada. Yang hadir bersama kita adalah seorang suami. Oleh karenanya kita harus sayang sama anak, perlu, tapi nggak boleh melebihi sayang kita kepada suami kita. Sayang sama suami itu lebih dari segalanya. Dan sayang kepada anak kita pun dia punya tempat yang ada dalam sendiri di hati kita. Jadi suami dia punya porsi di hati kita. Anak juga punya porsi di hati kita. Kalau mereka ada pada hati kita, maka pun cara kita kepada anak dan suami harus punya porsi masing-masing. Jangan akhirnya ini menjadi satu hal yang akhirnya bom waktu. Iya, hari ini suami kita ngerti, hari ini suami kita paham, hari ini suami kita maklum. Lama-lama kalau kita tidak berubah, kita tidak sayang, kita tidak perhatian, kita selalu cuek, lama-lama ini jadi bom waktu buat rumah tangga ibu-ibu semua. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka sebelum ini jadi bom waktu, mulai dari sekarang ada hak anak yang harus kita tunaikan dan ada hak suami yang menjadi kewajiban kita untuk membahagiakan suami kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, ini artinya adil itu proporsional. betul. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Masing-masing. Kebutuhan suami dengan kebutuhan anak kasih sayangnya tentu berbeda. Beda. Nah, yang penting bisa dicukupi kebutuhannya. Benar. Maka ibu sudah bisa berlaku adil ya. Mungkin sesekali berpihak kepada suami, sesekali berpihak kepada anak. Selama kita melihat
contoh kasusnya apa ya Bi ya. Benar, lihat gitu. dulu. Jadi masa dapat dukungan juga suami seperti itu Bu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Emma. Setelah Ibu Emma, ada Ibu siapa yang mau bertanya? Iya. Silakan Ibu. Sudah nyala Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Utin dari Majelis Talim Muslimat NU dari Parung Panjang Bogor. Baik. Ya, Abi mau cerita boleh nggak ya? Boleh. Boleh, ya. Beberapa hari yang lalu saya dengan suami ngobrol, ya, saling ngobrol antara hati ke hati. Di sepeda ya. ngobrolnya? Sambil ngopi lah ya. sambil ngopi. Iya, Beca, sambil naik ngopi. beca gitu. Di teras rumah? Saya naik beca, suami ngegoesnya. Oh. Iya. Jadi pelan-pelan sih tapi, iya. Terus suami ternyata jujur pada saya, ya, tentang beberapa 4 tahun yang lalu ya. Jadi merasa kesel dengan sikap saya selama ini. Sikap yang mana itu Bu? Sikap saya itu kalau kita lagi makan nih ya, saya selalu mendahulukan makanan anak dulu, baru makanan suami. Sisa. Iya, ya Allah, suami ternyata sakit hati. Itu yang merasa Dipendam kesel sama dia suami. ya? Dipenting atau dipendam Iya, Abi tuh, suka begitu nggak? Abi, saya. Iya, Bang. Kalau makan selalu dibikinin yang hangat Bu. Oh, iya. Kalau mau makan, Iya. ayah makan dimasakin dulu. Oh, iya. Baru kasih Jadi buat saya. enggak yang mentah. Enggak, masa makan yang mentah? Emang ayam saya. Iya, akhirnya ya jujur dia merasa apa yang namanya tidak diutamakan. Yang itu saya diutamakan juga itu pasti. anak dulu. Ya pasti kalau ibu-ibu itu pasti yang utama itu adalah anak. Tadi juga yang pertama itu yang diutamakan itu ada anak gitu ya. Ternyata salah ya. Jadi kita harus bersikap adil ya. Jadi saya mengutamakan anak dulu baru suami. Ternyata suami itu merasa kesel karena saya tidak didahulukan. Yang didahulukan Ibu itu yang anak nasi dulu buat Iya. suami, baru ke anak, Nah ibu ke anak-anak dulu baru suami Iya, terakhir. baru suami, iya. Jadi saya bagaimana ya, itu pendapat Abi itu menurut curhatan suami itu betul apa enggak ya gitu. Jadi mohon koreksinya apabila saya salah ya, mohon koreksinya nanti saya akan sampaikan kepada suami saya sendiri ya. Itu aja cerita dari saya. Cuman masalah makan doang nih Iya, Bu? cuma masalah makan aja dibelakangin gitu. Yang didahulukan adalah anaknya. Itu yang bikin suami ibu sampai Kesel, iya. seperti ini. Jadi nggak goesnya yang tadi pelan jadi kenceng banget gitu. Dan Wah, habisnya iya. gue kenceng, Iya, betul. suami turun, ibu gak direm tuh becanya. Iya, padahal nggak punya beca. Ya udah, itu aja Iya, Abi iya. dari cerita dari Iya, saya. iya, iya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bu Utin ya, setelah ini akan dijawab oleh Abi. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raya Berkah.